Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tangguh, apa kabar semuanya? Kembali lagi kita ngopi bareng, ngobrol pintar bareng BNPB. Kali ini bersama saya Ici Utami sebagai host yang akan memandu jalannya ngopi bareng episode kali ini. Hari ini saya telah bersama narasumber yang akan membahas dan mengulas di balik layar katalog kesiapsiagaan. Bersama saya di studio telah hadir Bapak Papang, yaitu Direktur Kesiapsiagaan BNPB, Bapak Pangarso Surya Utomo, atau biasanya di kantor BNPB itu dipanggilnya Bapak Papang ya Pak ya? Apa kabar Bapak? Kabar baik Mbak. Ya, selain Pak Papang, episode hari ini tuh kita kedatangan tamu spesial, yaitu teman-teman relawan yang bergabung di, mungkin nanti kita akan cerita-cerita, bergabung di balik layar ya Pak ya? Di balik layarnya adanya katalog ini. Adanya katalog ini. Kita hadirkan juga dari Bang Freddy dan juga Bang Fahmi. Apa kabar Bang Freddy dan Bang Fahmi? Kabar baik. Baik, Mak. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, Bang, kan kita perkenalan nih. Abang-abang ini relawan dari mana aja sih? Mungkin nanti sebelum nanti kita masuk ke materi cerita dari Pak Papang dan abang-abang sekalian, mungkin kalau boleh saya tahu, Bang Freddy sama Bang Fahmi itu relawan dari mana ya Bang ya? Ya, saya sebenarnya sehari-hari adalah praktisi penanggulangan bencana di Indonesia. Memang juga saat ini tergabung dengan program Siap Siaga untuk mendukung penguatan sistem katalog ini. Oke, kalau Abang? Kalau saya mungkin lebih ke data antusias ya. Jadi memang juga di Siap Siaga juga bersama dengan Mas Freddy juga. Jadi Bang Fahmi dan Bang Freddy sebagai relawannya sebagai penanggulangan bencananya dan data antusias untuk mendukung dari katalog kesiapsiagaan yang diinisiasikan oleh Pak Papang, kurang lebih seperti ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi berikut ya, atau ke materi, kita mungkin ngopi bareng ya, sesuai dengan judulnya kita ngopi bareng. Jadi silahkan diminum untuk kopi-kopinya Pak Papang dan juga abang sekalian sebelum kita masuk ke materi. Ya Mbak, kita ngopi dulu. Kita memastikan bahwa kopinya ini asli. Oke, kita sambil biar semakin semangat ya Pak ya ngobrolnya ya Pak. Jadi setelah ngopi kita biar semakin semangat untuk ngobrolnya. Pak, katalog kesiapsiagaan ini kita kan Bapak sudah meluncurkan ya Pak. Kita sudah sempat ngebahas juga di podcast BNPB beberapa bulan lalu. Cuman mungkin ada beberapa sahabat tangguh nih Pak yang belum menonton. Mungkin Bapak bisa menceritakan sekilas atau mengingatkan teman-teman apa sih Pak sebenarnya katalog kesiapsiagaan ini? Oke Mbak, jadi katalog kesiapsiagaan ini kan intinya itu waktu itu kita bagaimana pastinya supaya teman-teman tahu bahwa kita banyak punya program, semua kementerian lembaga, semua KL, semua NGO, semua pelaku pentahelik itu melakukan penguatan ketangguhan di tingkat desa maupun kelurahan. Namun datanya kan selama ini kita kalau mencari datanya kan susah. Kita bisa mendapatkan dari institusi itu, namun bagaimana berkesadaran bersama, bagaimana kita mempunyai data yang diinput oleh teman-teman sendiri, sehingga kita bisa tahu apa saja yang dilakukan oleh pelaku pentahelik. Para pentahelik ini dalam melakukan penguatan ketangguhan di tingkat masyarakat. Sehingga mulai dari 2019 itu saya nyari teman-teman ini, ada Mas Freddy, ada kita diskusi bagaimana pertama pakai data manual. Ternyata setahun berikutnya kita bingung nyari datanya kemana lagi, ya kan? Terus gimana bisa enggak dengan kemajuan teknologi pastinya, dan pastinya teman-teman Mas Freddy, Mas Fahmi ini juga paham IT, gimana kalau kita membuat satu wadah. Ya, disebut apa? Supaya ini lebih memudahkan orang membaca, melihat, mendengar, itu kan menjadi sesuatu yang asik ya pastinya. Brand, yaitu kita bikin namanya, gimana kalau kita sebut sebagai katalog. Katalog itu wadah lah. Nah, digital kesiapsiagaan saya tambahkan. Namun ini kan jadi katalog kesiapsiagaan. Tapi bagaimana kita juga berdigitalisasi, karena kan dalam kehidupan sehari-hari kita udah pakai digital semua. Jadi ini yang kami lakukan sehingga pada saat itu 2019 awalnya itu hanya bagaimana pelaksanaan atas membangun ketangguhan di tingkat desa, kelurahan,
BNPB punya desa tangguh, teman-teman pelaku kementerian lain punya program-program yang di desa, itu supaya terkumpul datanya sehingga siapapun yang akan menanyakan di suatu wilayah desa ini sudah dikuatkan oleh siapa, di situ sudah ada. Jadi biar satu pintu ya Pak ya mengaksesnya. Supaya nanti baik nasional maupun internasional bisa tahu, oh di desa ini sudah ada ini, sudah dikuatkan oleh lembaga pemerintah maupun non-pemerintah maupun lembaga usaha. Oke, berarti untuk membantu dari teman-teman di Pentahelix sendiri itu ya Pak tujuannya, agar memudahkan aksesnya, udah sampai mana tahapannya dan segala macam. Ya, itu Mbak, itu 2019 sampai 2020, 2021 mockup-nya udah jadi waktu itu, ya kan? Mockup-nya sudah jadi, teman-teman nanti bisa cerita bagaimana membangun mockup itu. Ternyata kesiapsiagaan itu tidak cuma urusan ketangguhan di tingkat desa. Nah, terus kita kembangkan lagi menjadi 3 layer, yaitu dokumen, kesiapsiagaan, terus ketangguhan masyarakat, terus peran Pentahelix yang lain. Karena masih ini yang perlu. Nah, ini menjadi menarik dikala setelah kita launching. Sebelum launching itu sebenarnya sudah ada pra-launching waktu itu yang sudah kita sosialisasikan banyak. Kenapa itu sebelum kita launching sudah kita lakukan? Karena saya minta Mas Freddy sama Mas Fahmi untuk memantau. Harapannya kami dapat input dari luar, ya kan? Harapannya dapat input. Nanti Mas Freddy akan cerita, Mas Fahmi cerita bagaimana input dari daerah, dari teman-teman yang lain supaya ini menjadi lebih mudah digunakan dan familiar digunakan. Kira-kira itu Mbak. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Mungkin kalau yang mau tahu lebih lanjut atau lebih dalam lagi bisa ngobrol yang podcastnya Pak ya. Bisa nonton lagi nanti di podcastnya BNPB, dicari aja podcast yang tentang katalog kesiapsiagaan ya Pak. Ya. Bisa dibilang juga buku saku kesiapsiagaan bukan ya Pak ya kalau lebihnya. Kalau harapan saya sih waktu itu dan ke depan tidak cuma jadi buku saku, tapi menjadi Google kecilnya kesiapsiagaan. Oke, sebagai Google kecilnya kesiapsiagaan yang mempermudah mencari sesuatu tentang kesiapsiagaan, bisa buka katalog itu. Kurang lebih seperti itu. Berarti ini kan hasil kolaborasi ya Pak ya? Ya, artinya gini Mbak, karena ini supaya dimiliki semua pihak, maka waktu itu saya berinisiasi sama teman-teman, bagaimana kalau ini kita buka semua, supaya merasa memiliki. Bahwa katalog ini tidak cuma memang wadahnya di BNPB, namun bagaimana dimiliki oleh para pihak, para pelaku, sehingga para pelaku juga dengan antusiasnya memberikan informasi, memberikan penguatan atas katalog ini. Oke, terima kasih Pak Papang. Kita berlanjut untuk lebih tahu lebih dalam lagi bagaimana prosesnya ya Pak ya. Kita dengerin cerita dari Bang Freddy dan Bang Fahmi. Mungkin siapa dulu ada yang ingin bercerita tentang prosesnya? Boleh saya dulu? Boleh, silakan Bang. Ya. Jadi tadi sebagaimana Pak Papang sudah sampaikan ya, idenya sebenarnya mensinergikan, mengkoordinasikan, dan sebenarnya yang paling utama adalah memvisualkan apa yang sudah dilakukan di Indonesia terkait kesiapsiagaan. Nah, baik itu penyiapan instrumen penanggulangan bencana, berbagai dokumen kesiapsiagaan, kemudian juga apa yang sudah dilakukan secara praktis di tingkat tapak, desa dan kelurahan, serta sebenarnya bagaimana peran Pentahelix tadi, ada pemerintah, non-pemerintah, relawan, kemudian ada pihak swasta, akademisi bisa berkolaborasi dan kemudian divisualkan, dihadirkan. Jadi semangat utamanya awalnya adalah demokratisasi informasi kesiapsiagaan. Itu dulu sebenarnya konsepnya. Nah kemudian kita berpikir, oh kalau ngomong demokratisasi berarti kan dari, oleh, dan untuk kita. Nah sebagaimana tadi disampaikan Pak Babang ya, dan juga input sebenarnya dari berbagai wilayah, gimana agar sistem ini bisa secara mudah diakses dan juga bisa secara mudah ditayangkan gitu. Nah dari awal itu akhirnya kita kembangkan, oh kalau begitu mungkin pendekatan sekarang yang mudah adalah metode partisipatif. Nah tapi kalau partisipatif misalnya seluas itu Indonesia ada 53.000 desa beresiko, akan sangat susah misalnya kalau tidak ada alat bantu atau digitalisasi atau proses digital. Kemudian kita mencoba menggunakan form yang sifatnya bisa diisi secara langsung oleh user atau pengguna. Nah, kita menggunakan platform open source Kobo Collect waktu itu sampai sekarang. Nah, ini dibuatlah sejumlah form
yang dimana ketika diisi langsung oleh pengguna, dia akan masuk ke dalam sistemnya dan akan tampil langsung. Mungkin saya tidak berani bilang langsung real time, nearly real time lah ya, karena butuh sedikit jeda untuk berproses, kemudian tampil nih. Nah ketika tampil, maka si user contoh di desa, dia memasukkan programnya adalah program Destana, pelakunya dari BPBD misalnya. Nah dia akan muncul langsung, oh udah ada di sini. Nah bagaimana tingkat kesiapsiagaannya? Nah kalau menunggu orang lain yang menilai, maka itu akan lama dan tidak pernah tahu. Nah akhirnya kita muncul, oh yaudah berbagai tools terutama PKD ya, penilaian ketangguhan desa, kita hadirkan, kita dekatkan lagi ke TAPA gitu, bahwa mereka bisa menilai secara mandiri dengan menggunakan metode itu tadi pemetaan partisipatif sebenarnya. Ya udah terus si user atau katakan pihak desa atau fasilitator menginput sendiri, masuk akan dikalkulasi secara otomatis, kemudian divisualkan. Oh desa ini tingkat ketangguhannya Madya, Pratama atau Utama. Sehingga pihak lain ketika mau mengintervensi atau mau mendukung atau mau melihat apa yang sudah ada di level yang dilakukan di sebuah wilayah terutama desa dan kelurahan, tingkatnya apa. Nah, tapi kalau nggak dilakukan secara mandiri, kebayang ya sebanyak itu desa akan sangat mahal biaya. Mahal biayanya dan juga malah jadi semrawut ya, Bang ya kalau kayak gitu. Tidak ada yang memproses di ujungnya nih yang membantu untuk mengatasi itu. Iya, jadi itu semangat awalnya kita coba, kemudian juga tentu ada sumber daya di situ, bahwa muncul lagi masukan, lah itu kan masih sebatas informasi kesiapsiagaan atau ketangguhan di desa dan program. Tapi seringkali desa sendiri kan sekarang banyak programnya, bisa secara mandiri melakukan program. Siapa pendukungnya, fasilitator ada di mana, relawan ada di mana. Kemudian kita, dengan metode yang sama, kita create sejumlah pertanyaan form yang mandiri, kemudian fasilitator yang ada di Indonesia, yang dulu sudah terkumpulkan ya Pak, dari 2012 sampai sekarang, tapi susah diakses mereka ada di mana. Nah, kemudian itu dikonsolidasikan lagi, kemudian menginput lagi, akhirnya langsung muncul. Sekarang kita kalau di katalog teman-teman bisa lihat nanti, misalnya klik aja daerah NTT, maka muncul nanti siapa aja fasilitator yang pernah atau yang meregisterkan diri sebagai fasilitator dalam koordinasi BNPB dan tentu entitas penanggulangan bencana di Indonesia. Dan yang satu lagi yang paling itu kan ada praktek-praktek bahwa yang melakukan kesiapsiagaan bukan hanya BNPB atau bukan hanya NGO atau bukan hanya private, tapi semua pihak. Lantas pengetahuan itu ada di mana? Kan sering menjadi pertanyaan. Dia ada, sudah eksis, tapi susah sekali mau akses cari. Kenapa sebagai fungsi koordinasi dalam konteks digital sekarang, ya udah kita wadain saja gitu. Nah, ya, akhirnya ada satu feature lagi dibuat ya Mas Fahmi. Nanti detail teknis Mas Fahmi bisa cerita nih kalau mau masuk gitu. Nah, orang mengumpulkan pembelajaran produk pengetahuannya, entah modul, entah peraturan, entah cerita ketangguhan atau apa lagi ya misalnya. Nah, itu di luar dokumen PB ya. Nah, yang terkait dengan komunitas gitu. Nah, itu bisa diakses. Berbasis landscape. Kalau teman-teman cek gunung api gitu. Nanti akan muncul pembelajaran tentang masyarakat di kawasan gunung api. Sungai, nanti akan muncul pembelajaran di kawasan sungai. Nah, itu yang sudah dikembangkan dan mimpi kita akan terus diperbaiki. Dan ini semuanya tadi dari, oleh, dan untuk kita. Jadi kalau tidak ada partisipasi publik atau pihak pemerintah itu nggak akan terjadi. Maka katalognya akan stuck. Tapi selama ada partisipasi berbagai pihak, dia akan hidup terus gitu. Itu mungkin dulu ya dari saya. Oh ya Mbak, tambahin sedikit saja. Boleh Pak, silakan. Kita kan tadi ngomong masalah siapa di balik layar, ya kan. Sebetulnya masih ada satu lagi, yaitu Mas Petra. Jadi yang hadir hari ini hanya ini bisa baru berdua. Dua karena beliau juga ada penugasan. Nanti next waktu kita akan ketemu sama Mas Petra bicara masalah pengembangan yang lain. Siap Pak, berarti kita berlanjut dulu ke Bang Fahmi ya yang data entusias. Otomatis dengan katalog ini Bang ya, datanya segitu banyak, kayak gimana Bang proses untuk mengubah atau memproses seperti sekarang ini? Iya, baik. Jadi memang sesuai peran saya memang di data ya, data antusias dan data praktisi juga. Itu memang menarik juga karena pada saat awalnya itu BNPB hanya punya form database Excel begitu ya.
Mana mungkin ini belum tahu ada di mana segala macam, dan kita coba konsolidasikan. Tapi kemudian dikembangkan menjadi tadi yang seperti Mas Freddy sampaikan, ada form gitu ya. Jadi mungkin saya fungsinya di bagaimana form itu bisa berfungsi dengan baik dan juga dihubungkan dengan tadi data visualisasi tadi. Jadi itu juga saya mungkin lebih banyak belakang layar Mbak ya. Jadi karena memang saya senang dengan rumus-rumus segala macam. Jadi PKD itu kan banyak rumusnya gitu ya. Itu juga saya coba untuk bagaimana terjemahkan menjadi suatu fungsi yang bisa berjalan dengan baik di katalog. Jadi artinya ketika user memasukkan input dari Kobo Collect tadi gitu ya, itu bisa langsung terlihat hasilnya secara otomatis karena rumusnya sudah ada gitu. Jadi dan itu sudah dilakukan secara real time tadi ya. Itu kemudian juga yang fasilitator juga sama. Jadi kita mungkin kalau saya mungkin fokusnya di bagaimana itu bisa tampil dengan baik di katalog gitu ya. Sehingga orang bisa menavigasi juga dengan baik juga di mana dia akan kalau kita mau mencari misalkan fasilitator di NTT ada langsung kelihatan gitu ya. Apa ekspertisnya, apakah dia pernah ikutan training atau apapun itu bisa langsung terlihat semuanya. Jadi itu sudah ada di katalog semuanya dan ya saya mungkin fungsinya di belakang layar itu Mbak. Mungkin itu. Oke, mungkin Bapak mau menambahkan kembali untuk dari penjelasan dari Bang Fahmi? Ya, artinya gini, tadi disampaikan Mas Fahmi kan awalnya itu tadi disampaikan Mas Freddy bahwa semua orang sudah melakukan. Siapa yang mau menilai? Kalau menilai dari luar kan sangat susah, sehingga 2017 itu kan sudah ada SNI Desa Tangguh Bencana. Nah, dari SNI inilah kita jabarkan menjadi pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan itu kita sebut sebagai penilaian ketangguhan desa. Yang menilai bukan orang lain, tapi masyarakat desa sendiri dan aparat desa. Nah, dulu kita masih pakai manual, ya kan? Pertanyaannya cukup banyak, ya kan? Cukup banyak sehingga bagaimana ini saya serahkan ke Mas Fahmi dan Mas Freddy, Mas ini bisa nggak digitalkan supaya orang membaca itu cepat tahu dan bisa menjawab dengan cepat dan bisa memberikan dukungan. Data dukungnya juga segera bisa dimasukkan dengan mudah. Kan pertanyaan itu pasti ada daya dukung. Contoh, apakah di desa sudah ada SK terkait sama penanggulangan bencana? Sudah, buktinya mana? Nah, itu langsung masuk. Termasuk bukti sehingga di akhir nanti akan ketemulah rumus-rumus di mana tingkat ketangguhan itu sudah muncul di sana. Dan muncul juga rekomendasi apa saja yang harus dilakukan oleh desa. Oh, sampai ke tahap muncul rekomendasi ya Pak? Ya, inilah makanya tadi bagaimana data experience tadi harus diinin, ya bertiga tadi yang memikirkan. Saya sih tunggal, Mas ini gimana caranya muncul ini, bagaimana muncul ini. Nah, mereka-mereka ini yang mengutak-atik dengan rumus-rumus itu. Berarti diskusi dari Bang Freddy ketika mengumpulkan datanya, kemudian juga datanya diproses oleh Bang Fahmi gitu ya Bang intinya. Nah, untuk tahap perkembangannya Pak, ini kan masih semakin kesini kita tetap perkembangan ya Pak ya, dalam proses pengembangan selanjutnya. Kira-kira rencana perkembangan apa lagi sih Pak yang mungkin, atau apakah yang sekarang nih Pak sudah mengakomodir dari teman-teman relawan lain atau mungkin dari desa atau ini mungkin kalau selama sejauh ini bagaimana Pak? Sejak kita launching di bulan pengurangan risiko bencana kemarin, ternyata kan kunjungannya cukup banyak. Nanti Mas Freddy bisa sama Mas Fahmi bisa berapa sih tiap bulan kunjungan itu, karena yang menghitung mereka. Sebetulnya sudah memenuhi, namun ini belum, namanya sistem, namanya ini kan perlu pengembangan terus. Kita jangan sampai ketinggalan. Berarti pastinya kita refresh, kita ini lagi, karena ternyata masih banyak hal-hal yang harus dikuatkan. Sehingga menjadi pertanyaan yang menarik dikala teman-teman kemarin diskusi, Pak, apakah katalog ini juga sebagai bagian dari monepnya BNPB? Nah, ternyata iya. Jadi monepnya kita di urusan, kita punya kewajiban
monitoring dan evaluasi seluruh program-program kesiapsiagaan di Pentahelix. Pastinya alatnya apa? Ya katalog ini menjadi bagian dari MONEP itu. NGO apa melakukan apa, di mana pemerintah daerah melakukan apa dan di mana dan sampai di mana. Ini sebetulnya untuk urusan ketangguhan sudah cukup. Tinggal bagaimana kita kuatkan lagi. Saya akan diskusikan lagi dengan teman-teman yang lain. Pertanyaan-pertanyaan di PKD itu kan masih standar. Saya akan coba nanti, saya minta tolong juga nanti Mas Freddy untuk komunikasi, karena Mas Freddy itu temannya banyak, iya kan? Bagaimana PKD itu dibahasakan daerah? Nah, ini kan menjadi menarik. Biar teman-teman di daerah pun bisa mengakses itu dan lebih dekat dengan mereka ya Pak, Iya, lebih lokal. Karena bahasanya kan ini bahasa-bahasa formal. Iya. Bagaimana itu menjadikan bahasa-bahasa yang mudah dipahami, yaitu dengan bahasa daerah masing-masing. Ya, seperti kalau misalkan di mesin pencarian bisa ada bahasa-bahasa yang ada di daerahnya, mungkin ini karena ingin menjadi mesin pencarian dalam kesiapsiagaan, ya Pak, Google-nya kesiapsiagaan, jadi ingin dalam bahasa daerahnya gitu Pak. Ya, termasuk juga tadi pembelajaran, bagaimana pembelajaran yang dilakukan oleh teman-teman, karena kan pastinya membangun ketangguhan itu kan kita dari ujung awal kan kita ada yang namanya pengurang PRBBK, ya kan. Jadi Mas Freddy, Mas Fahmi itu pelakunya, bagaimana kita dorong dari PRBK menjadi ketangguhan dengan, kalau di PNBP ada desa tangguh itu kan dari sana. Nah, apa saja yang sudah mereka lakukan sebelum PNBP berdiri, PRBBK sudah ada. Nah, ini yang kita gali terus dan rasanya mereka menjadi pendorong kita, karena mereka juga berantusias dan mau merelakan, ya kan, namanya relawan kan, merelawankan baik dirinya maupun pengetahuannya yang nanti dituliskan di dalam pembelajaran praktek-praktek baik urusan pengurangan risiko bencana di dalam katalog ini. Oke. Kalau dari sisi Bang Freddy nih, tadi Bapak udah menjelaskan perkembangan kira-kira seperti itu. Nah, secara teknis ya, kalau misalnya itu kayak tadi Bapak, secara lokal nih untuk bahasa daerahnya, teman-teman dari daerah. Nah, kalau caranya Bang Freddy kira-kira gimana Bang untuk menghubungi teman-temannya yang sangat banyak itu, mengkonsolidasikannya? Di Indonesia tuh ada satu, katakan kalau bahasa kerennya sekarang hub ya, atau terminal pengetahuan tentang PRBBK tadi, pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas, atau yang lebih dikenal secara programatik Destana, Desa Tangguh Bencana. Jadi 2 tahun sekali itu akan ada namanya konferensi nasional, membahas tentang perkembangan, tantangan, kemudian atau mimpi-mimpi ke depan gitu. Nah, itu bisa digunakan sebagai ajang konsultatif, sebagaimana peran saya sebenarnya memastikan bahwa pengembangan digital itu dia harus memperhatikan, mempertimbangkan dan melaksanakan prinsip-prinsip pengembangan solusi digital. Yang nomor satunya adalah user gitu. Harus berikan user. Nah, dari mekanisme itu kemudian kita bisa mendengarkan sebenarnya masukannya apa saja. Kemudian juga tentu dari monitoring wilayah-wilayah yang telah melakukan penginputan data gitu. Nah, kita melakukan beberapa workshop atau mungkin istilahnya kayak user experience gitu. Jadi kita meminta masukan, ini tampilannya gimana gitu, flow-nya seperti apa. Nah, terus kalau memang bahasa itu bisa ya diterjemahin, tapi yang paling penting adalah apa makna pertanyaan di PKD itu bagi masyarakat. Kemudian apa implikasinya terhadap mimpi pembangunan di wilayahnya. Nah, itu memerlukan interaksi manusia, bukan hanya teknologi gitu. Nah, di situ sebenarnya peran-peran kita ya, Mas Fahmi dan Pak Papang juga gitu sebagai peminta, bahwa pengembangan solusi digital itu harus memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan itu kita. Nah, itu kita memastikan itu gitu. Ya, tapi ya lewat proses konsultatif ya. KNPBBK bisa digunakan, jejaring kerja bisa digunakan, forum PRB juga bisa bagian dari itu gitu. Semua pihak. Oke, kita mungkin sambil lihat juga dari katalog digital kesiapsiagaan ya Pak Papang, dan juga mungkin bisa teman-teman biar kita lihat dulu.
biar ada bayangan nih. Nah, mungkin udah tampil nih Pak di belakang kalau kita. Nah, berarti nih, oke, dari sini ke peran pentahelix dan juga ini yang dikumpulkan oleh Bang Freddy membuat landing page ini ya Bang ya. Informasi-informasi apa yang dibutuhkan kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Dan kalau mungkin nanti teman-teman bisa buka diklik dari salah satu ini, ada yang sudah dikerjakan atau diinisiasikan oleh Bang Fahmi berupa hasil datanya ya Bang ya. Jadi berupa landscape kalau nggak salah tadi. Jadi bisa ini ya untuk yang itu di daerah mana berprovinsi berarti ya Bang ya. Kalau landscape per daerah per provinsi. Se-Indonesia sih Ya, sebenarnya. Iya, nanti tinggal dipilih-pilih. Ya, jadi mungkin sahabat tangguh bisa memilih, bisa dilihat aja itu katalog digital kesiapsiagaan itu bisa diakses di laman katalog kesiapsiagaan.bnpb.go.id ya Pak ya. Nah, dari teman-teman ini berarti kita masih memperoleh lagi nih dari data-data perkembangannya kayak gitu ya Pak ya. Dikembangkan lagi setiap tahunnya atau mungkin Pengembangannya bukan setiap tahun, Mbak. Setiap saat, Pak. Setiap saat di mana ada input dari luar, terus kita pertimbangkan, ternyata ini cukup mendukung, ya segera kita ubah. Oke, berarti katalog kesiapsiagaan ini tidak seperti halaman-halaman yang lain yang ada versinya, ini selalu terbaharui. Jadi, Ya, Mas. gimana Bang? Iya, memang betul. Jadi tadi kita juga merujuk ke user experience ya, dan itu juga kalau ada masukan dari user, tentu kita coba akomodasi secara langsung dan coba terus berkembang setiap saat tadi seperti itu. Ya, jadi tidak perlu menunggu versi-versinya, tapi langsung ketika ada masukan dari user, ketika itu langsung ditambahkan dan diperbaiki ya Pak ya. Perbaikan itu selalu setiap saat. Kita itu kan sering melakukan berversi ria, versi 1, versi 2. Nah, saya coba karena ini tadi adalah milik bersama, kenapa tidak kita versikan, udah nggak usah supaya nggak membingungkan orang. Ya kan, satu versi saja, tapi ini bisa di-update, bisa ditambahkan menu setiap saat. Yang penting teman-teman saya ini siap 24 jam kan gitu. Oh, siap 24 ya, jam. kadang kita harus berubah, contoh pada saat di layer ketiga terkait sama peran pentahelix. Ini untuk des relawan, waktu kita kejadian di Cianjur tahun lalu. Bagaimana teman-teman untuk segera, teman-teman organisasi, kerelawanan, relawan, untuk segera menginfokan kegiatan-kegiatan selama di Cianjur. Nah, waktu itu hanya karena versi sebelumnya sudah ada, tapi ternyata sudah ada perubahan, sehingga saya minta Mas Fahmi, Mas Freddy, Mas Petra, ayo kita bangun besok pagi udah selesai. Ternyata pagi selesai. Dan ini juga berikutnya bisa dikolaborasikan dengan posko yang diinisiasi atau data yang diinisiasi oleh Pusdatin yang BNPB. Jadi berkolaborasinya semuanya ya Pak ya, karena datanya ini adalah data dari kita untuk kita. Jadi semua orang bisa mengakses, semua orang user interface-nya juga, misalkan user pakai, oh ada perbaikan ini nih, bisa dikasih masukan agar bisa diperbaiki dengan segera ya Pak. Oke. Nah, harapannya nih ke depannya seperti apa Pak? Kalau ini kita, oh ya sebelumnya saya mau tanya, kalau sampai saat ini kurang lebih berapa sih mungkin Bang Fahmi atau Bang Freddy yang bisa memberikan info sudah diakses atau itu berapa? Terakhir 60 ribuan. Oke, 60 ribu ya. Rata-rata satu bulannya berapa? 12 ribuan. 12 ribuan. 12 ribu orang yang mengakses dalam setiap bulan. Minimal. Tapi minimal. ada rentang-rentang tertentu dia bisa tinggi, bisa gini. Tapi kalau di rata-rata ya kita pantau 12 ribu. 12 ribuan. Nah, kedepannya nih Pak, rencana lagi dalam mungkin mensosialisasikan atau mungkin apakah masih ada daerah-daerah yang belum membantu atau dalam proses ini tuh masih ada nggak sih? Sebetulnya kan gini Mbak, permasalahan utama kita menggunakan teknologi itu bukan masalah gaptek, tapi orang mau atau tidak, ya kan? Tapi mereka biasanya alasan dengan nanti Mas Fahmi, Mas Freddy bisa cerita, alasannya dengan nggak ada internet, nggak ada sinyal dan sebagainya. Nanti Mas Fahmi bisa ceritakan. Karena ini juga sebetulnya kendala, tapi bisa kita. Namun untuk menguatkan ini semua, maka semua orang
para pelaku penanggulangan bencana khususnya dalam program kesiapsiagaan itu juga bisa mensiarkan ini ke semua pihak. Jadi tidak cuma BNPB, tidak cuma teman-teman ini, tapi semua orang. Semua orang silahkan bicara dan bisa memberikan sosialisasi terkait sama katalog. Minimal ada loh katalog seperti ini, tahu nggak? Nggak tahu, coba tanya ke sini. Nah, minimal mensuarakan itu, sehingga ini menjadi makanya sebut ini gerakan. Menggunakan katalog, sosialisasikan ini menjadi gerakan kita bersama. Tanpa gerakan kita nggak akan bisa berbuat apa-apa. Namun dengan gerakan ini ternyata ya cukup luar biasa. Termasuk teman-teman NGO, ada beberapa teman NGO yang sudah melakukan ini dan selalu menyampaikan. Hasil kerja kita itu harus ini loh, harus ada ini dan sebagainya. Ternyata juga setelah launching pastinya, karena launching kemarin, banyak sekali teman-teman tidak cuma pelaku ya, tidak cuma NGO kepenanganan bencana, tidak cuma BPD, tapi juga perguruan tinggi, itu sudah mulai banyak yang mencoba pada saat melakukan aksi-aksi penguatan di desa, apakah itu dengan KKN atau dengan kegiatan yang lainnya, mereka sudah mencoba dengan itu. Ikut turut serta dalam mengembangkan itu ya Pak? Ikut serta mensiarkan dan menggunakan dan mengembangkan. Nah, itu. Nanti cerita itu bisa Mas Freddy cerita, karena kemarin dia baru pulang dari NTT, bagaimana teman-teman Kupang, teman-teman anak muda di sana juga sudah mulai melihat dan kepingin ikut terlibat. Oke, nah udah disebut oleh Pak Papang nih Bang Freddy. Gimana ceritanya kemarin untuk melibatkan teman-teman yang kemarin mungkin Bang Freddy baru ke sana? Mungkin bisa diceritakan bagaimana mereka berturut serta. Mungkin salah satu kendalanya tadi Bapak Papang cerita ya Bang ya, mau atau tidaknya. Nah gimana Bang? Ya, soal mau atau tidaknya memang dari sisi kita ya, sebagai yang bagian dari yang mengembangkan, kita akan memperhatikan apa needs-nya, apa kebutuhannya gitu, atas informasi itu, dan kemudian bagaimana caranya itu menjadi mudah. Nah, tentu itu perlu interaksi. Nah, caranya ya mudah, cepat, dan dimanapun bisa diakses. Itu prinsipnya, dan tidak tidak mahal gitu. Sebisa mungkin gitu ya, tidak mahal. Nah, itu sama. Kemudian kalau kayak tadi PKD cerita sharing bahwa saya tidak ke NTT, tapi saya memfasilitasinya justru di remote ya, kawan-kawan, termasuk juga Mas Fahmi, Mas Petra. Jadi beberapa wilayah teman-teman melakukan KKN tematik. Nah, KKN tematik itu temanya Destana gitu, atau kelurahan, karena itu di kota gitu. Nah, kemudian bagaimana caranya kawan-kawan bisa menggunakan, ya memang disampaikan ini ada tools, alat untuk mendukung desa atau kelurahan menilai ketangguhannya. Akhirnya di training disampaikan, oh ini toolsnya, silakan gunakan. Ya, mereka menggunakan, mendata, dan menarik sebenarnya ya, kalau dilihat di dalam itu dari perkembangan 1 tahun atau 6 bulan terakhir itu, dulu misalnya PKD Mandiri itu hanya sekitar mungkin 200-300an gitu, sekarang udah 1000 lebih. Cepat sekali gitu. Nah, bayangin kalau seandainya itu tidak dilakukan mandiri dan digital, harus tiap tahun ada orang datang menilai, mungkin 53.000 kalau dibagi setahun 100 aja udah 50. Perkembangannya tidak bisa secepat itu ya Bang. Jadi memang ini bisa, dan memang buktinya ada. Bahkan Januari di awal tahun kami iseng-iseng cek di Sulawesi Utara ada yang melakukan mandiri, kemudian Sulawesi Selatan, Hama satu saya lupa, ada gitu. Jadi artinya ini bergulir. Kalau caranya gimana ya tadi, fasilitasi user supaya itu bermanfaat gitu bagi user gitu. Bermanfaat dan mudah mereka menggunakannya. Ya, dan tentu relevan dengan kebutuhan, karena kan soal informasi ini kan dia banyak ya, informasi apalagi zaman sekarang. Tapi bagaimana informasi yang terstruktur sehingga dia menjadi pengetahuan, dan pengetahuan itu menjadi dasar mengambil keputusan. Itu yang sangat penting menurut saya gitu. Nah, itu yang coba kita hadirkan lewat katalog gitu juga. Mungkin kalau dari sisi Bang Freddy, Bang Fahmi, saya penasaran dengan kendala sebagai data entusias, karena datanya kan banyak banget ya Bang ya.
kendala awal nih ketika Abang baru gabung sini, bagaimana kendala Abang mengembangkannya dari data pasti harus di cleaning segala macam ya Pak ya kurang lebih. Iya, kalau kendala tuh sebenarnya Mbak juga udah jawab juga. Belum ada data. Kendalanya dahulu. Iya. Jadi pas awal itu memang masih kosong, karena kan pionir itu dulu pionir yang menjadi ikutan PKD itu di Pacitan ya, kalau nggak salah ya. Pacitan ya. Di Pacitan jadi pionir dan itu saya senang sekali karena akhirnya ada buka masuk nih gitu. Jadi kendala itu memang pada saat awal belum ada data, yang mana kalau dulu ada data tidak bisa diproses apapun, data cleaning itu nggak bisa kan. Jadi itu sih cuman senang sekali sih dengan sekarang perkembangannya seperti apa dan alhamdulillah juga terus bertambah tadi ya rata-rata 12.000 yang masuk ke ini dan page yang paling sering dikunjungi adalah yang PKD, peningkatan keuangan desa. Jadi memang itu menjadi bukti bahwa memang ini dibutuhkan oleh masyarakat ya. Jadi di situ cuman saya bisa bilang sekarang sudah mulus, tidak ada kendala lagi karena dari sisi PKD ya, karena rumus sudah oke, data sudah masuk dan oke, aman. Oke, berarti kalau sekarang dari sisi data sudah aman ya Bang ya, karena sudah semakin banyak yang masuk, sudah banyak yang berkontribusi, jadi untuk dari sisi data itu termasuk sudah aman. Nah, kalau dari Pak Papang sendiri, kita ini sudah atau mungkin ada masih ingin dijelaskan lagi di balik layar ini kan tadi kalau peran Bang Petra sendiri itu atau nanti kita di sesi lain Pak dengan Bang Petra atau biar bisa dijelaskan sedikit peran kalau beneran Bang Petra sendiri apa ya perannya? Mas Freddy yang ngapal karena yang berbagi peran itu Mas Freddy. Oh yang berbagi peran Pak. Jadi kan sebenarnya ini bicara background gitu. Saya tuh dan Mas Petra itu backgroundnya geologi, geoscience sebenarnya. Kemudian juga praktisi penanggulangan bencana. Akhirnya kita bagaimana menyajikan relevansi informasi geospasial yang bisa mendukung penguatan penanggulangan bencana. Nah itu satu. Jadi kemudian juga kita melihat nih needs-nya, kebutuhannya apa dari konteks data. Baik yang terkait geospasial maupun yang bukan, tapi itu bisa memang menguatkan penanggulangan bencana di Indonesia. Nah, tentu kan kita harus ngerti data, harus ngerti komunitas kebutuhan apa. Kemudian kita juga sebelum ini ya, itu juga praktisi di TAPA gitu, fasilitator lah relawan di PRBBK ya dengan komunitas di berbagai wilayah gitu. Jadi dari situ kita menerjemahkan bagaimana kebutuhan-kebutuhan ini dengan tren sekarang, teknologi sekarang, ini bisa diutilize, digunakan untuk baik ke user maupun untuk penguatan penanggulangan bencana. Tadi Pak Papang udah nyebutin tuh, itu kata kuncinya memantau sebenarnya kita tuh udah berkembang apa enggak sih. Nah itu sebenarnya gitu. Nah, jadi kita mencoba menerjemahkan itu perannya Mas Petra spesifik kalau beliau lebih ke mengadvokasiin ke kebijakan. Kalau saya akan lebih spesifik menerjemahkan tadi kebutuhan compare dengan kerangka konseptual yang ada, prinsip-prinsip digital dan kemudian juga bagaimana ini bisa menjadi pengetahuan. Dan Mas Fahmi sendiri itu juga menangkap tadi kebutuhan pasarnya gitu, kebutuhan usernya gitu. Menjadi semacam algoritma lah ya, algoritma untuk itu bisa berjalan. Oke. Bisa diwujudkan sebagai dalam bentuk katalog dan data visualisasi. Nah, ini sudah terjawab ya Pak untuk dari sisi Mas Petra gimana pembagiannya udah lebih jelas lagi nih setelah tadi yang dijelaskan sebelum-sebelumnya. Kemudian Pak, harapan ke depannya dari katalog kesiapsiagaan ini seperti apa? Mungkin dari Pak Papa mewakili BNPB. Ya, harapan saya sih gini Pak, harapan kita semua pastinya para pelaku penanggulangan bencana, semua itu bisa terinfokan di semua kegiatan-kegiatan urusan kesiapsiagaan, itu bisa terinfokan secara nyata, jelas di katalog ini. Makanya tadi kan kita bagi menjadi 3 layer. Satu dokumen itu ada rencana kontingensi, ada rencana penanggulangan bencana kedaruratan, kan itu. Yang itu disusun oleh
provinsi dan kabupaten. Nanti kita bedakan mana yang rencana kontingensi banjir, longsor, kekeringan, gempa dan tsunami, itu masuk semua. Itu yang sekarang sudah masuk. Nah, apakah hanya cukup masuk saja? Kan tidak. Bagaimana orang setelah membaca rencana kontingensi, karena cukup tebal, kita bikin resumenya. Resume itu akan kita bikin secara digital juga, supaya itu bisa diinput oleh teman-teman daerah dan kita membaca dengan mudah. Sehingga kalau terjadi sesuatu di suatu daerah setelah ada rencana kontingensinya, bagaimana membuat rencana operasinya, sudah melihat, oh dukungannya ada ini itu. Itu satu. Kedua, mungkin terkait sama yang, kalau yang layer 2 sudah cukup. Ya, ada desa, ada keluarga tangguh bencana, ada dokumentasinya, ada modulnya, ada praktek pembelajarannya, ada modul yang berbasis pada tidak cuma modul itu kan tidak cuma dalam bentuk tulisan, tapi ada film, ya film bagaimana cara memfasilitasi. Kemudian yang paling penting tadi para pelakunya, ada sejumlah sekian orang, sekian ribu, nanti ke depan akan semakin banyak para fasilitator. Oh, saya pernah memfasilitasi saya ini, sehingga apabila nanti dibutuhkan fasilitator di suatu daerah oleh pihak lain, maka nggak usah nyari susah-susah, nggak harus seleksi lagi, nggak harus tinggal dibuka, oh ya ada namanya Pak Papang, fasilitator kabupaten ini. Jadi siapapun yang menggunakan tinggal kontak kami, sehingga ini bisa kita manfaatkan. Karena fasilitator itu asetnya daerah. Fasilitator adalah aset daerah ya? Aset daerah, karena orang-orang itu kan tinggalnya di daerah semua. Ya kan, di desa, di kelurahan, mereka ada di kabupaten. Siapapun yang akan menguatkan di satu wilayah, itu tinggal mencari orang lokal. Tidak perlu jauh-jauh ya Pak? Tidak usah jauh-jauh, tidak harus melakukan seleksi yang cukup mahal dan sebagainya, tinggal, oh ini punya pengalaman seperti ini. Yang layer ketiga akan kita kembangkan lagi sebetulnya terkait sama peran pentahelik tadi. Karena itu belum semua, karena berapa sih jumlah forum PRB se-Indonesia itu belum terini. Kami sedang melakukan penguatan untuk pendataan melalui sana. Bagaimana peran-peran forum tematik yang lain? Ya kan, karena forum itu kan banyak, ada forum PRB, ada forum tematik masuk, dan apa saja yang dilakukan di ini. Di sana juga yang paling besar adalah tadi yang akan kita kembangkan yang namanya des relawan. Nah itu. Ini pun rasanya belum cukup. Ya. Saya tadi pagi sebelum ke sini udah ngobrol sama Mas Freddy, Mas Fahmi juga. Saya telepon Mas Petra. Ada satu lagi. Bagaimana kegiatan-kegiatan kesiapsiagaan yang real yang untuk mendukung ini belum masuk. Mungkin nanti di layer 4. Oh. Ya. Perkembangannya adalah menambah layer lagi ya Pak ya? Untuk menambah layer lagi itu. Untuk mengakomodir contoh bagaimana kesiapsiagaan menghadapi banjir di tahun ini. Contoh, oh kabupaten ini sudah melakukan apel kesiapsiagaan. Nah dokumentasinya bisa masuk di situ. Sehingga kita bisa ngerekap setiap saat kalau kita ditanya para pihak, apakah sudah ada apel kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir? Sudah. 5 kabupaten, 10 kabupaten, 100 kabupaten, ini datanya. Langsung ada datanya berapa jumlahnya yang tepat yang telah melakukan itu. Sehingga kita tidak harus menunggu laporan secara manual, tapi itu otomatis masuk. Nah ini yang akan kita kembangkan nanti. Jadi pastinya nanti ada isu yang lain kita masukkan. Bagaimana ketangguhan atau kesiapsiagaan itu bisa kita lakukan. Dan semua ada di situ, dan pastinya data ini kami tidak, kalau ada yang mau, apa ya Mas Freddy namanya, join ya. Contoh ada satu pihak lain atau unit, Pak Papang bisa nggak data ini kami tarik ke website kami, silahkan bisa. Karena konsepnya adalah tadi ya Pak ya, berawal dari satu data, dan ini adalah open source, jadi kita bisa kerjasama untuk misalkan mereka ingin join ya tadi,
bisa aja tarik datanya saling ya Pak? Ya, termasuk juga nanti kalau ada kementerian lembaga yang membutuhkan untuk menjadi pelengkap data di website mereka, kita buka nggak masalah. Gitu. Siap Pak kalau gitu. Masih ada lagi tuh Pak tambahannya tuh, atau kita beralih dengan harapan dari Bang Freddy yang dari memprosesnya ini gimana Bang? Harapan ke depannya bagi katalog digital kesiapsiagaan ini seperti apa? Ya, harapan saya sangat sederhana ya, dia berguna dan digunakan gitu, baik untuk user terutama di kawan-kawan di tapak ya, desa atau kelurahan yang rawan bencana. Nah, kemudian juga naik di atasnya di pemerintahan, misalnya kecamatan memanfaatkan ini untuk memonitoring perkembangan desa kelurahan di bawah wilayah kerjanya. Naik lagi kabupaten kota melihat oh wilayah saya seperti apa kesiapsiagaannya, naik lagi provinsi, naik lagi nasional gitu. Jadi seperti itu, jadi tetap dari bawah karena data kita itu sebenarnya levelnya sangat tapak dari desa atau lokasi tempat dilakukannya kesiapsiagaan. Itu sih harapan saya gitu. Kalau pengembangannya itu tadi disampaikan Pak Bang. Jadi berguna dan digunakan, harapan dari Bang Freddy. Kalau Bang Fahmi sendiri? Iya, kalau saya mungkin ini ya, karena sebagai yang pengembang juga di belakang layar gitu ya, jadi harapannya tentu saya bisa mengakomodasi apa yang dibutuhkan oleh BNPB, maksudnya bagaimana tadi di layar pertama dokumen kesiapsiagaan, kemudian layar kedua ketahanan masyarakat, yang mana kita sekarang fokusnya masih di situ gitu ya, tapi juga kemudian di peran BTHRS juga kita kembangkan juga, apalagi tadi ada layar keempat gitu ya, itu juga. Saya jangan senang hati Pak Pang untuk terus bersupport. Bang Fahmi sudah siap Pak. Inilah kita, artinya kalau kita kerja dengan teman-teman yang punya jiwa relawan dan betul-betul relawan yang seperti ini Pak. Memang sudah jiwanya ya Pak. Jadi oke, mungkin kita mengingatkan lagi ke teman-teman atau ke sahabat tangguh Pak. Kita mengingatkan lagi ke sahabat tangguh yang menonton ini. Kalau ingin mengakses itu ada di katalog kesiapsiagaan.bnpb.go.id. Teman-teman bisa mengakses di katalog kesiapsiagaan.bnpb.go.id. Silahkan mengaksesnya untuk menambah pengetahuan juga bagi teman-teman, atau untuk yang ingin teman-teman yang ikut turut serta bisa juga ke situ ya, Bapak dan Abang. Ya, benar. Oke, terakhir kita udah di penghujung acara nih. Dari mengopi bareng, mungkin kita akan selanjutnya ya Pak ya. Kalau kata Pak Papang di awal tadi, ini masih banyak. Prosesnya ini baru di balik layar ya Pak ya. Kita mungkin akan ketemu lagi di episode berikutnya. Kita udah nggak berasa, mungkin sejam kurang lebih ya Pak kali ini. Karena kita waktunya juga cuma ini, kita lanjut lagi berikutnya. Kita ngopi-ngopi bareng lagi. Bisa di mana aja ya Pak? Bisa di sini, bisa di tempat lain ya Pak ngopi barengnya. Boleh nanti. Gini Mbak, ini kan tadi di balik layar. Saya kepengennya nanti kita ketemu lagi di waktu ke depan. Itu para pelaku yang tadi disampaikan oleh Mas Freddy. Ada teman yang mengembang, yang ikut memfasilitasi bagaimana mereka bisa menggunakan PKD ini dengan baik. Contoh, saya setelah membaca, setelah melihat, membuka katalog ini kok saya tertarik sehingga saya melakukan ini dan melakukan aksinya dan terinfokan di dalam katalog ini. Oke, melakukan aksinya dan terinfokan. Ya. Oke, kita akhiri dulu untuk yang episode kali ini. Berarti tidak terasa kita sudah di penghujung acara pada episode kali ini. Semoga obrolan kita bermanfaat bagi semuanya. Saya Ici beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selalu update bencana, jangan tunggu jadi korbannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh.